Puji Tuhan, selamat siang, menjelang sore, shalom. Shalom. Ya karena dulu saya pernah rasanya bukan tempat ini ya, pernah 2 kali melayani. Masih ada pemilik saya yang juga main gitar juga, Niko. Ya, dan sekarang tempatnya lebih enak nih kelihatannya. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau Anda bawa Alkitab, Anda boleh buka. Kalau bawa Electronic Bible, bukan dibuka, dipencet. Kita buka surat Yudas. Yudas itu pasalnya cuma 1. kalau yang suka baca Alkitab tuh cuma 1 ayatnya aja yang banyak ya. Mari kita baca sama-sama 3 ayat ini dalam Yudas, surat Yudas ayat 11 dan ayat ke-13. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam pertemuan kasihmu, di mana mereka tidak malu tidak malu-malu, malahan melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usia indah seperti saya juga usia indah ya. Kita banyak orang katakan manusia usia lanjut dan sebagainya. Kita di Jakarta ada juga namanya UMAS, usia emas ya. Kalau udah 50 tahun kerja, 50 tahun menikah, biasanya anniversary-nya emas ya. Kita tahu bahwa usia kita ini seperti es, dipakai nggak dipakai mencair. Tapi kalau sore hari ini kita ada di tempat ini, berarti Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasihi, mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Ya, kita tahu bahwa dalam hidup Anda dan saya itu ada namanya God purpose, ada tujuan Allah. Kebanyakan mereka kenapa dia pikirnya kalau udah mati ya matilah. Ini yang saya perhatikan yang banyak di Australia, apalagi generasi muda, nggak begitu peduli bahwa kematian itu, setelah mati itu ada sesuatu kehidupan. Ya, Yesus mempelajari banyak lah ya sekarang, ada Mormon, ada Saksi Yehova, ada banyak doktrin-doktrin yang sekarang ada di seluruh Indonesia ini, yang menganggap bahwa kalau udah mati ya kayak binatang aja, sudah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 10, dikatakan kita mengenakan manusia baru. Bapak, Ibu, dan saya sudah menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah lenyap, yang baru itu ada. Ya, tapi jangan lupa, pembaruan itu bukan hanya pada waktu kita terima Kristus, tetapi Tuhan terus memperbarui kehidupan Bapak Ibu. Ada proses itemnya, ya.
Sehingga kita sesuai dengan gambar haliknya. Ini bahasa Arab. Haliknya berarti sama dengan penciptanya. Sama kalau kita lebih mengenal pencipta kita di dalam Tuhan Yesus. Makanya zaman saya kecil, remaja, ada tuh pujian seperti Yesus, seperti Yesus. Mungkin yang dari muda dulu sudah mengenal gereja, tahu ya pujian itu. Jadi berkesinambungan kehidupan kita. Makanya sore hari ini sejak di Indonesia saya bilang, nanti saya mau sampaikan apa? Hidup itu yang Tuhan mau apa? Perubahan dan menghasilkan buah. Yang hidup bagiku Kristus, mati Kristus, keuntungan. Waduh, itu hanya orang Kristen yang ngomong. Kalau orang dia bilang itu sial. Ya kan, kalau seperti mati kan gitu kan 4. Ya kalau ngomongin orang mati, lihat dulu mau datang ke rumah duka, kerudung, lihat dulu hari apa nih, hari suwe apa enggak. Biar teman baik, biar apa, kalau bisa kita nggak usah datang. Tetapi Paulus katakan, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau kita hidup, kita harus menghasilkan buah. Itulah harapan daripada keluarga kita. Itulah harapan daripada sesama kita, neighbor kita. Itulah harapan kepada komunitas kita, baik di gereja, di marketplace, dimanapun. Pengen kehidupan kita tuh berubah. Jangan dari tua sampai muda, dari muda sampai tua, tetap aja peradatannya, ini bahasa Indo ya, peradatannya seperti begitu, nggak pernah berubah. Ya, kalau mau tanya istri, tanya pembantu, pasti dia tahu. Kenapa sih susah benar berubah gitu? Usia udah lanjut. Kalau di Indo lebih ini lagi, kata-katanya sering kali, usia udah bau tanah. Ya kan? Kalau usia indah belum bau tanah nih, masih indah. Indah rencanamu Tuhan. Ya kan? Jadi yang Tuhan mau adalah kita berubah dan menghasilkan buah. Nanti kita pulang dari sini mulai mengevaluasi. Apakah selama ini, kalau usia saya 75 tahun, istri saya 75 tahun, ya, saya ayah dan ibunya Mira, saya merasakan jalan hidup ini harus sesuai dengan God purpose, gitu, dengan rencana Tuhan. Jadi kita mesti mengerti bahwa hidup bukan saja mengalami perubahan, tetapi juga mengalami pertumbuhan buah. Nah, apa saja kendalanya nih? Handicapnya apa saja? Itu kan penyebab-penyebabnya. Yang pertama tadi kita baca di ayat 11, jangan jadi Kain. Jadi semuanya nih model-model perjanjian lama nih diambil. Menarik nih. Di perjanjian baru, tapi dia pakai model-model perjanjian lama. Ya, Anda pasti tahu kisahnya Kain sejak sekolah minggu dan sebagainya. Kenapa? Iri hati. Ini yang seringkali sulit kita kalau nggak lihat iri hati, ya kan? Karena Amsal 14:30 dikatakan iri hati membusukkan tulang. Iri hati, kita tidak suka yang kita punya, nggak pernah puas, greediness. Apa yang kita punya rasanya nggak pernah puas. Tetapi kita lebih suka yang punya orang. Nah, jangan jadi Kain. Ya, supaya hidup kita berubah dan menghasilkan buah. Pasti keluarga kita senang. Amin. Pasti keluarga kita senang. Yang kedua, saudara,
Dikatakan lagi, jangan jadi bilean. Komersialisasi pelayanan. Kalau bicara pelayanan, langsung di otaknya, gue dapat apa ya? Ya kan? Padahal dia lupa, mahkotanya udah disediain di sana. Ya kadang-kadang lupa. Cuman yang mau dicari apa kompensasinya. Saya ini kalau melayani dapat apa gitu. Bersyukur aja saudara kalau bisa melayani. Karena kita tahu suatu saat kita ketemu dan mahkota yang sudah disiapkan. Mahkota yang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. Tersedia bagiku mahkota kehidupan. Bukan hanya untuk aku saja, tapi untuk semua orang. Nah itulah saudara, finishing well itu mesti bagus. Dan kita ini sekarang usia-usia yang usia lanjut dan usia yang indah ini, bagaimana kita caranya menyelesaikan hidup kita ini dengan well. Amin. Finishing well. Ini penyakit laki-laki. Penyakit laki-laki. Beberapa hari lalu saya sharing dengan teman-teman laki-laki di Ecclesia Mission di Hill. Survei membuktikan di Amerika ada satu uni yang terkenal namanya Harvard. Harvard itu adalah business school yang luar biasa. Orang mau masuk ke Harvard pertama dilihat punya duit apa enggak. Cukup gak uangnya? Kedua, supaya universitas itu, uni itu menjadi satu kebanggaan untuk dunia, dia lihat orang tuanya punya jabatan apa, pengusaha kelas apa. Sampai begitu saudara ya, betul-betul disortir kan ya. Tetapi Harvard itu sebelum jadi business school yang terkenal pada saat sekarang, dia adalah sekolah teologi ya. Ada beberapa teman saya ya belajar 2 tahun di Amerika di Harvard teologi, masih ada. Saya sampai tanya dia, betul masih ada? Ya saya kan sekolah, ini sertifikat. Menurut survei daripada Harvard, laki-laki tiap hari di otaknya itu berpikir wanita itu minimal 50 kali. Bikin wanita, nggak tahu ada wanita tetangga apa wanita di mana gitu ya. Pokoknya ada di pikiran di sini. Ini saya menurut Harvard bukan di sini. Untuk para remaja gitu. Kalau saya ngomong dengan usia-usia emas di sana, ya kalau seperti usia kita, Pak Tony mau mikirin begitu lagi di mana? Nanjak aja udah pakai gigi 1. Ya kan? Udah gak mulus lagi nanjaknya. Jadi yang ada di otaknya itu seringkali itulah manusia. Jadi saudara, marilah kita harus perhatikan motivasi kita di dalam pelayanan apa saja. Ya, kalau kasih itu menguasai kita, segala apa-apa kita harus core value-nya adalah kasih itu. Semuanya beres. Ya, setelah akhir daripada pertemuan dengan pria, saya dengan Pastor Sam ada di restroom, ada seorang pria tanya soal keluarga. Ini masalah keluarga agak ruwet ya, terutama di Australia. Ya bukan Australia, Indonesia juga. Tapi waktu dia tanya begitu, saya setuju jawabannya Mas Rusen. Dia katakan segala sesuatu itu harus ada kasih.
Karena 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan luar biasa, kasih itu menutupi apa? Segala. Memang negara maju risikonya seperti begitu. Ya kan? Saya nggak sering, tapi saya cukup beberapa kali kesini, saya lihat masalah keluarga ini menjadi satu pergumulan. Maksudnya hubungan spouse ya, couple, menjadi apa, benar-benar lah seorang hamba Tuhan ini pergumulannya soal keluarga. Kalau kita di sana ada komunitas pria, kita katakan pria bangkit, gereja maju. Ya, gereja maju, pria bangkit. Jadi memang pria itu sungguh-sungguh membawa gerbong-gerbong daripada keluarga. Makanya di parabelnya, ya, perumpamaannya, pria itu seperti lokomotif. Di belakangnya istri, anak-anaknya itu gerbong-gerbong. Jadi jalanlah on the track. Kalau ini anjlok, yang anjlok lokomotifnya aja gak? Gerbongnya ikut anjlok. Dan memang pergumulan pria dalam menghidupkan keluarga itu penuh dengan perjuangan. Karena lokomotif ini pagi-pagi dia kalau mau jalan dia berbunyi, duit, baru susah. Kira-kira begitu. Makanya keluarga harus maklumin juga, dia harus dukung lokomotifnya supaya jalannya lancar. Kalau dulu kan pakai arang stengkul, ya, zaman koboi kalau kita nonton. Jadi betul-betul ini lokomotif, kepala daripada kereta ini jangan sampai anjlok. Kalau sampai anjlok, semua anjlok. Saya melayani yang kurang lebih udah 40 tahun dulu. Tadi saya nanya Pak, saya 40 tahun juga di sini. Dan saya melihat masalah ini masalah klasik, gak pernah berhenti. Masalah keluarga. Cuman kalau saya udah dengar bicara tentang perpisahan, baik couple sini ya, baik suami, kalau sekarang kita bilang pasutri, baik suami maupun istri, apa yang saya pikir langsung? Anaknya sedih. Itu aja. Coba kalau kita berpikir sebelum nih, jadi kata saya saudara ya, kalau saudara mau dengar ya boleh aja. Sebelum kita lakukan decision, coba pikirkan bagaimana dengan anak-anak. Ya kalau harta gunung ini mah itu bisa dicari lah. Tapi anak-anak ini kan bukan anak tetangga, anak kita. Masa depannya bagaimana? Ya kan? Jadi saya suka berpikir, cobalah pada pria-pria. Saya menjadi ketua pria seluruh nasional Indonesia, senasional 9 tahun saudara. Ya, jadi Departemen Kaum Pria Nasional di bawah Sinode BPP. Nah, ketua Departemen Pria itu namanya Direktur Pria. Saya 9 tahun. Lalu keliling Indonesia, kemana-mana saudara. Indonesia Timur, Tengah, bicara pria. Persoalannya, kalau bahasa Perancis bilang podo, sama. Masalah rumah tangga. Dan banyak mereka berpikir kalau mereka remarried, selalu berpikir lebih bahagia. Saya bilang, tanya pengalaman. Semua orang yang remarried, menikah lagi dan sebagainya, itu lebih worse, lebih jelek. Percaya dibandingkan istri yang Malaikat bilang isi masa muda. Jadi kita coba finishing well dulu. Kalau Tuhan percayakan istri kita, itu memang dari mana sih? Dari kampung,
lemur kuring apa segala, enggak kan? Tuhan yang kasih. Harus kita selesaikan secara finishing well. Nah inilah jadi satu rahasia bagaimana membangun rumah tangga kita supaya kita mengalami buah bagi rumah tangga kita. Example keteladanan kita kepada keluarga dan sebagainya. Makanya saya merasa bahwa pengerja-pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu pergumulannya luar biasa. Artinya pergumulan apa saudara? Mesti banyak doa. Jadi bukan hanya gaya hidup doa itu. Doa itu seperti mesbah yang terus menyala setiap hari. Jangan sampai mati. Jadi saudara jangan jadi Bileam mengkomersialisasi pelayanan. Ya, yang ketiga jangan jadi Korah. Korah itu apa? Pemuji loh saudara. Tapi akhirnya apa saudara? Karena dia tidak ada submission, penundukan, akhirnya dia berontak. Tanahnya terbuka, dia dikubur hidup-hidup. Korah, pujian Korah itu pemuji luar biasa. Kalau saya pikir dia mungkin wakilnya dari Lucifer. Lucifer kan pemuji. Ya saya bilang. Korah juga begitu. Luar biasa. Jangan kita bangga kalau kita udah dipakai sebagai pemuji Tuhan, pemuji untuk bawa umat mesbah kepada Tuhan. Tapi bisa aja kesombongan kita. Amin. Amin. Jadi orang percaya itu memang nggak mudah, mesti diproses. Maka saya bilang manusia yang baru diperbarui terus menerus sesuai dengan gambar haliknya. Jadi Korah itu gagal dalam sikap penundukan diri kepada pemimpin rohani, suka memberontak. Ya, kadang-kadang kita lihat pemimpin rohani kita pikir wah ini kurang pintar nih, kurang hikmat begini, saya begini ya. Hati-hati saudara, jangan jadi Korah. Saya mau baca di Timotius ya. Di Timotius 1:15 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinan yang penatua itu pendeta. Patut dihormati berapa kali? 2 kali. Bukan 1 kali, sebenarnya 2 kali. Kita bisa lihat contoh di mana, saudara? Di tempat saya di Indo, mayoritasnya kan saudara kita, Bani Kedar. Perhatikan kalau ulama, saya suka bersama-sama kumpul sama mereka dalam kebersamaan. Ya, kekristenan, Muslim dan sebagainya. Itu kalau ulama udah pakai jubah, pakai ini belum lama kita ada bukan kebetulan lah, Tuhan pilih Ibu Yeni sebagai bendahara dari Aras Gereja. Aras Gereja di sana tuh kayak PGI, tapi Aras Gereja kita sudah ada 7. Ada Baptis, ada PGLII, Persatuan Gereja yang beraliran Pantekosta, ada PGI, itu membawa sinode. Nah kami di bawah PGLI, Ibu Yeni sebagai bendahara nasional, ya kami membawahi kira-kira 200 sinode dan juga yayasan-yayasan Kristen. Ya, waktu kita minta paparan tentang bagaimana kebersamaan antara Muslim dengan Kristen gitu, itu baru dia masuk aja saudara, baru dia masuk, dia pegang tangannya itu Ustadz, dia cium tangan, begitu hormatnya saudara. Bukan sampai di situ aja, dia cium tangannya, ini kan tangannya saudara, begini dia cium dulu, yang ininya nih, gak dilepasin, dia balik lagi,
dicium ini lagi 2 kali. Oh, kok sampai begitu? Sama manusia kita pasien dicium 2 kali ya Pak? Benar saudara, saya nggak mengarang. Udah dicium begini dia pegang tangannya, dia cium. Mau ditarik sama ini nggak dikasih, pegang, ini balikin lagi, dia cium lagi. Double portion. Berkatnya 2 kali, sampai begitu. Kita sama pendeta aja kadang-kadang, apalagi kalau ada hal-hal mustahil ya, nggak tahu ya apa itu bahasa. Kita lihat pendeta dari jauh, kita udah melarikan diri gitu. Ya begitulah, jangan jadi Korah. Ya, sikap memberontak. Kita saling mengasihi. Tuhan katakan orang yang merendahkan hati akan ditinggikan, tapi bagian Anda dan saya adalah merendahkan hati. Kalau Tuhan mau meninggikan dan sebagainya, itu hak Tuhan. Amin? Amin. Bukan hak kita. Yang keempat, ayat 12 dikatakan ini yang iman yang stagnasi. Ya. Iman yang stagnasi, rohani yang tidak berakar dan teguh di dalam Dia. Nah, saya baca nih di Kolose. Hendaklah kita berakar ayat yang 2 Kolose ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kenapa kita kehidupan rohani kita atau kehidupan iman kita seperti yoyo? Yoyo. Tahu ya, suka dimainin yoyo ya? Ya. Turun naik, nggak unstable, nggak stabil. Nah, karena iman kita tuh stagnasi. Seringkali nggak pernah maju. Udah usia lanjut, tapi kita nggak pernah maju. Saya tahun 70, saya masuk universitas di Indonesia. Itu masih ada peraturan semua mahasiswa harus ikut kayak di Amerika tuh untuk ikut latihan tentara, army service. Nah, kami namanya walawa, wajib latih mahasiswa. Walawa, wajib latih mahasiswa selama 6 bulan. Nah, setelah itu memang dihapus. Dan kami setelah 6 bulan kami dilantik oleh Pangdam di sana, ya. Suatu saat kalau negara dalam keadaan darurat, kami bisa dipanggil karena sudah ada sertifikat. Kami siap menjadi sukarelawan dalam prajurit peperangan. Kira-kira begitu. Saya ingat benar saudara, bagaimana orang yang mempunyai disiplin. Kan kita diajari tiap hari sumpah prajurit dan disiplin negara. Yang pertama adalah apapun yang menjadi perintah dari atasan, itu nggak ada kita bilang nggak bisa Pak, coba Bapak pikir dong. Suatu saat teman saya, kita habis PBB pagi-pagi, peraturan baris berbaris, dipanggil siswa, ya siap, angkat itu truknya sudah diangkat sendirian. Tuh mahasiswa nggak bilang gini, Pak, otak Bapak di mana sih? Masa truk gede gitu saya bisa angkat? Ya kan? Tapi dalam komunitas ini lagi siap, lakukan. Dia mau melakukan, dia angkat nih truknya, nggak bisa, dia balik lagi.
Lapor Pak. Ya, saya sudah angkat. Tapi tidak bisa terangkat, terlalu berat. Ya, jadi sudah dilakukan begitu. Ya, jadi disiplin militer seperti begitu, saudara. Nah, begitu juga akar ini seperti iman kita di dalam gereja lokal. Saya terus langsung, waktu itu memang saya sudah aktif dalam pelayanan di kaum muda. Dan saya berpikir, PBB itu punya aba-aba 3. Ya Bapak Ibu, yang pertama, maju jalan. Yang kedua, jalan di tempat. Yang ketiga, bubar jalan. Saya lagi pikir-pikir, ini sama juga orang Kristen di gereja nih. Yang paling baik adalah pasien jemaatnya yang maju jalan terus, Pak. Maju itunya, rohaninya, mengalami perubahan, menghasilkan buah. Tapi ada juga jemaat nggak maju, nggak mundur, jalan di tempat. Betul. Bro, nggak datang udah lama, aduh, kurang ini, kurang moodnya kurang nih ke gereja. Tapi masih jalan tempat, masih mending lah, masih suka ketemu. Yang cilakanya bubar jalan. Nggak tahu batang hidungnya ada di mana gitu. Saya cuma berpikir, oh iman itu seperti gini juga. Makanya kekristenan itu bukan satu agama. Kekristenan adalah hubungan yang sejati dengan Tuhan. Amin. Melalui apa? Doa dan baca firman. Doa kita Tuhan dengar, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Sebaiknya usia kita begini, kita nggak tahu lagi sampai kapan Tuhan panggil. Kita maju jalan aja, meskipun juga jalannya nggak cepat seperti muda, tapi kita tetap maju. Amin. Amin. Tetap maju. Kalau memang masih susah juga ya jalan di tempat lah. Tapi yang celakanya yang bubar jalan, Pak. Coba dicari, Pak. Bubar jalan ini repot nih. Ya, karena akarnya kurang dalam. Amin. Amin. Akar kurang dalam. Kan itu di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Makanya saya rasa semua Bapak Ibu tahu kalau di Timur Tengah orang nanam pohon korma, bibitnya ditaruh, terus di atasnya diadasi apa? Batu. Sampai korma itu bertumbuh dan bisa melepaskan batu itu, menggolengkan batu itu, baru dia bisa tumbuh. Itu kuat. Jadi memang iman itu segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari belum yang kita lihat. Jadi kita mengerti bahwa iman itu harus kuat. Kadang-kadang kita mengharap orang bicara, belum tentu saudara. Iman itu komitmen pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Gak ada. Saudara kalau boleh jujur, saya dengan Ibu Yeni ini menikah udah 55 tahun lebih. Tiap hari jam 4, jam 5 udah bangun, kita berdua gandengan tangan, kita berdoa. 50 tahun sudah. Apa sih yang menjadi ini di dalam kehidupan 50 tahun itu? Manusia satu aja penyakitnya, bosan. Nah itu mesti dibangun. Kenapa seringkali kita baca firman, bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu dan sebagainya, kita kembali lagi karena bosan. Ke gereja bosan, ya kan? Sama pasangan bosan. Apalagi pasangannya nggak berubah, ya kan? Nah sebenarnya iman kita tuh harus berakar. Minta Tuhan campur tangan. Dan komitmen itu mesti komitmen dari diri kita sendiri. Ya, oke, yang jadi terakhir
Ini bagus sekali dalam Filipi, bahwa gagal menjadi terang. Nah, ini buahnya ya. Dalam Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita harus memancarkan cahaya kita di mana? Di sorga. No. Sorga is finished. Di dunia. Jadi bukan bintang-bintang sinetron, bintang-bintang film, bukan. Anda dan saya untuk jadi bintang-bintang di dunia ini, bukan nanti, sekarang. No. Kita jadi cahaya kita itu merupakan cahaya kemuliaan bagi Tuhan. Saya menarik dikatakan bintang-bintang di dunia. Saya merenungkan tentang ciri-ciri bintang di langit. Kalau saya ke atas, saya dulu waktu remaja senang mancing, saudara. Saya sewa perahu ke laut, Pulau Seribu, semalaman dari jam 6 sampai jam 6 pagi sama tukang perahunya. Saya mau pancingan, mancing di sekeliling sini. Jadi kalau malam itu, kalau lagi terangin, saya lihat ke atas. Bintang-bintang tuh ada bintang-bintang yang seperti layang-layang. Itu saya tanya sama tukang itunya, Pak, kalau bintang itu apa? Oh, itu arah selatan. Iya, arah selatan. Oh, kalau ini, ya ini arah barat. Jadi tanda-tanda itu bahwa bintang itu adalah punya nama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita harus jadi bintang di dunia, kita harus jaga nama baik. Kita punya nama. Karena orang Majus juga dipimpin oleh bintang-bintang itu untuk ketemu Kristus, anak-anak Kristus. Kristus menjadi anak-anak, udah agak dewasa, bukan bayi lagi. Dan founder dari Citibank, namanya JP Morgan itu, bank yang cukup tua di Amerika, dia bilang kalau orang mau pinjam uang, dia tidak melihat jaminan. Tapi yang dia lihat, orang punya jaminan juga kalau dia jahat, tetap jahat aja kagak bayar. Dia cuma lihat nama. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi bintang-bintang di dunia ini harus punya nama baik. Terus yang kedua, saya lihat cahaya terang. Suatu saat saya diizinkan Tuhan, dan 2 kali saya ke Israel. Pada saat saya naik ke Gunung Sinai, pertama naik onta, udah tinggi terjal, ontanya nggak bisa naik lagi, saya turun jalan kaki. Itu rasanya bintang itu dekat sekali, terang dan dekat sekali gitu, saudara. Cahayanya, ya kalau kita lihat di yang umum jauh ya, tapi dekat sekali cahayanya. Jadi saya merenungkan bintang itu bukan saja punya nama, tapi harus punya cahaya. Apa artinya? Cahaya terang untuk menerangi orang jalan. Jadi kelihatannya itu terang sekali jalan sampai ke atas. Ya, dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan bahwa cahaya terang itu menghasilkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kalau buka baca dalam Efesus 5 ayat 9. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan saya, jadilah kita bintang-bintang di dunia. Yang terakhir, tadi saya naik perahu sambil mancing.
dia ikutin arah. Jadi bintang itu jadi kompas. Jadi marilah Anda dan saya jadi kompas keluarga, Amin. membawa arah, jalan petunjuk arah. Ya, dikatakan bahwa dalam Daniel menjadi orang yang bijaksana di akhir zaman, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu yang Tuhan mau buat usia indah kita sore hari ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari, terakhir ada quote. Bisa diklik? Ya, quote-nya diklik. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sangat sedikit orang mempunyai watak untuk menghormati seorang teman yang berhasil tanpa iri hati. Lagi? Ya. Ini dalam Amsal 17:17. 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Nah, inilah kira-kira quote dari sore hari ini, quotationnya ya, dari usia indah, supaya kita menjadi berkat, menjadi bintang-bintang di dunia. Kalau di surga udah gak perlu lagi. Ya, kita mau maju terus di dalam Tuhan sampai Tuhan panggil pada akhirnya. Dan kita katakan sudah selesai. Hit finish. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Mati enggak? Enggak. Ada yang lihat. Apa? Ada yang lihat dari Facebook. Apa? Charles yang ada yang lihat Facebook. Haleluya. Kelihatannya Kita tak mau kelihatan. berdoa, kita naikkan pujian. Sudah nonton. Ya Tuhan, ku percaya, aku Ini kan goyang-goyang. firman-Mu yang
dikasih Tuhan, usia-usia yang indah di mata Tuhan, sambil kita tunduk kepala, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup kita? Apakah buah kita memberkati keluarga kita, sesama kita, komunitas kita, teman-teman sepelayanan maupun teman yang ada dalam usaha dan dalam pekerjaan? Marilah, inilah waktunya. Jangan kita menjadi Kain, jangan kita menjadi Bileam, menjadi Korah. Kita tetap mau berakar, menjadi bintang-bintang di dunia ini. Biarlah jemaat yang setia, jemaat yang bangkit, jemaat yang mempunyai komitmen, gereja ini akan maju. Amin. Mari saudara angkat tangan, katakan, Tuhan pakai saya. Yesus pakaiku dan jangan kau tolakku. Penuh dabuatku, Tuhan punya hendakmu salib Yesus padamu. Mari kita angkat tangan, Tuhan melihat tangan kita. Bapa dalam surga, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Meskipun usia kami lanjut, tapi rindu Tuhan, kami ingin terus mengalami perubahan Tuhan. Perubahan yang Kau mau Tuhan, dan menghasilkan buah bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi komunitas kami, sesama kami. Terima kasih Kau berkati gerejamu, usia indah ini, Eklesia, Mission, Chapel Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh terus menjadi bintang-bintang di dunia ini. Biar nama-Mu Tuhan memenuhi nama kami, Allah. Terang-Mu memenuhi terang kami, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu, cahaya terang-Mu memenuhi Tuhan dalam hidup kami, sehingga orang bisa melihat kebaikan hati kami. Bapa di surga dipermuliakan. Makasih Bapa, Kau berkati gereja-Mu, berkati Pastor Sam Junaidi, berkati Ibu Ruth, berkati semua pengurus gereja ini, seluruh aktivitas gereja ini Tuhan. Kami terus dipakai menjadi gereja Tuhan yang mengubah, gereja yang menghasilkan buah Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, ajar kami merenungkan, ajar kami doer Tuhan, melakukan firman-Mu dan membagikan firman-Mu. Engkau dipermuliakan, terpuji akan nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. 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 Silakan untuk Bapak Ibu Kan bisa nanti saya serahkan. diturunin, bisa nih berdiri kan bisa gini, ini turunin satu kan bisa. Daripada nggak kelihatan. Terima kasih Pak Tony. Kita semua diberkati, amin. Ya, sebuah pelajaran itu kami jalankan dalam hidup. Karena kita masih punya waktu loh, Mira. Biasanya jam 4 baru kita selesai, jadi masih ada waktu. Saya mau minta Mami untuk kesaksian 5 menit pendek aja. Dulu itu Muslim, kok bisa bertahan menjadi orang percaya? Karena beberapa di sini masih belum kenal, belum tahu. Mari Ibu Yeni, ya silakan. Ini mamanya Ibu Mira di sini. Ya, ya. Tuhan diminta kesaksian bagaimana menjadi orang Kristen bertahan sampai sekarang. Puji Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tidak ada lain selain Roh Kudus. Saya menerima Yesus juga pekerjaan Roh Kudus.
Saya tidak bisa jelaskan karena waktunya, tapi saya dari Muslim menjadi Kristen itu memang benar-benar Roh Kudus yang tidak mengerti siapa Kristus, yang tidak tahu siapa Allah Bapa, tapi Roh Kudus yang menjelaskan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan ada relasinya dengan tema kita pada sore hari ini, berubah berbuah. Saya dari Sunda, Pak Tony juga sudah campur cincang ya, dia ada Cinesenya. Jadi ada saya memang karakter saya, sifat saya memang spontan, tapi langsung bisa minta maaf. Dan Pak Tony kalau marah bisa 3 bulan gak nanya, ngomong ya. Kalau saya selesai. Pak Tony 3 bulan dapat dibayangkan itu dalam rumah tangga 3 bulan tidak ngomong apa-apa. Jadi kalau titip pesan ditulis, uang ada di balik itu. Kalau di lemari itu ada apanya, ada kapaknya ya. Dia masukin di situ uang. Karena dulu supir taksi ya, supir taksi yang kerja di itu uangnya ada di sana. Saya balas lagi, iya buat beli susu, udah. Nanti kalau pergi saya pulang jam 4, saya balas lagi, saya jam 5. Udah begitu. Setiap ada komunikasi yang nakal ya. Puji Tuhan, pernikahan sampai 4 tahun kami jadi orang Kristen. Yaitu tadi Roh Kudus yang mengambil saya, menikah kami dulu secara Muslim. Berjalan waktu, sewaktu saya masih Muslim, ikut dalam satu pada persekutuan, dikasih ayat Matius 6 ayat 33. Atau yang dikasih. Dan itu menjadi pegangan saya mau belajar apa ini Matius 6 ayat 33. Dan puji Tuhan ada banyak seminar, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan di sana bagaimana sebagai orang percaya. Dan tahun 79 ketika saya ini kalau marah tuh marah benar. Jadi marah sekali, kalau nggak mau marah sekali gitu. Patronnya kalau digaplokin ya udah habis dah. Saya bukan yang biasa wanita digaplokin KDRT, ini saya gaplokin aja ya. Habis kesel ya, saya gigit sampai ini nih, ya ada ini nih ya. Udah bertobat nih, udah bertobat juga biasa mantan masih keluar kan. Nah ini nih umur usia 4 tahun, kami sudah mulai besuk, sudah mulai jalan pelayanan. Jadi satu saat tuh saya berantem, saya gigit dia sampai habis ya. Tinggal ini anak dia nih berlutut, dia bilang begini, Tuhan tolong, ada iblis di kepala mama saya. Dia berdoa, dia suka ikut saya berdoa tiap pagi jam 6 gitu, tiap pagi jam 6 di gereja. Dia suka ikut, karena saya waktu itu belum dipenuhkan berbicara bahasa roh. Dia ini suka ikut ada orang yang sudah berbaca roh. Jadi dia kalau doa itu dimulai dengan terang gitu. Nanti ditutup lagi dengan terang. Jadi dia doain saya waktu itu. Tuhan tolong kepala mama ada iblis, terang. Saya seperti dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya suami saya lihat anak kamu. Tapi gigitnya rasanya bergetar benar habis ya. Apa sih gergetan? Udah dia terus lihat anak kamu. Udah kita diam, baru dia lihat. Terima kasih Tuhan, iblis di kepala mama udah gak ada. Terima kasih. Doa anak seperti umur 4 tahun, 5 tahun itu seperti itu bagi saya. Dan dari situ kami belajar terus sampai Pak Tony pernah berdiri di mimbar dan dia katakan kepada jemaat yang tidak ngomongnya nggak berdamai dulu ya, nggak kompromi dulu sama saya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kepala batu di kepala istri saya sudah nggak ada, tapi kepalanya masih ada. Dia baca itu tahun 79 kira-kira. Dari situ mulai mau buka hati, mulai terus buka hati. Memang masih ada kemarahan, tapi kita mau berubah. Kita mau berubah bagaimana sampai 50 tahun lebih ini kita bertahan. Kalau ngikutin hati mah kesan masih banyak juga ya. Tapi Tuhan itu menolong. Puji Tuhan, saya sudah mulai keluar lagi, nggak disiram lagi seember air. Suami saya tercinta ini, nggak juga kalau saya makan, kalau lagi ribut makan, pasti sayurnya saya tumpuk-tumpukin semua. Dan dia yang ngeberesin. Karena kita tinggal dengan mertua ya, mamanya. Dia takut mamanya ngelihat kelakuan ini mantunya yang dia gak suka. Saya orang Indonesia, kemudian mama orang tua mertua saya orang Tionghoa,
dia mau dengan Tionghoa tadi, itu biasa kan suku. Tapi ya begitulah keadaannya. 11 tahun dari mertua indah, saya nggak pernah melawan sedikit pun. Walaupun mertua segala panci terbang kemana-mana, kalau lagi marah, saya nggak pernah ngadu nih. Sama Pak Tony nggak pernah ngadu. Begini keadaan mamamu, saya nggak pernah ngadu. Saya bicara sesudah saya sudah bertobat mami saya jadi sayang mertua. Udah bertobat kira-kira tahun 84-an karena kita udah punya rumah dan kita sudah pindah. Saya bilang, mami kamu tuh seperti ini. Jadi mau aja, kalau nggak kan galak juga. Galak juga ini bisa kursi kemana-mana juga, tapi nggak ke saya. Kursi ke saudaranya ya bisa juga. Tapi Allah itu luar biasa. Ketika kamu belajar berdua bersama bagaimana firman itu mengubah kami, Roh Kudus pasti menolong. Nggak mungkin kita tinggalkan Roh Kudus. Jadi itu dari 3 bulan nggak pernah ngomong kalau marah, kurang jadi 2 bulan, terus kurang lagi 2 minggu, kurang lagi sampai seminggu. Dan akhirnya sekarang masih bisa bicara. Karena dia dosen, kalau bicara suka panjang lebar dan bolak-balik ya, ulang lagi. Namanya dosen, begini Ben, harusnya begini Ben, sampai panjang-panjang. Manggilnya dia cuma saya Ben ya. Itu nama kesayangan. Tapi ternyata artinya Ben itu sayang. Tapi sebetulnya itu asal dari benjol. Saya di rumah itu dipanggil benjol karena memang di sana sini suka banyak ini kecilnya. Jadi kemana-mana udah ke pintu benjol, ntar lari ke sana dapat benjol. Jadi di keluarga saya dipanggil si benjol, dan dia yang panggil saya Ben. Ternyata waktu saya ke Amerika, ke Hawaii, ada satu gantungan kunci Ben, artinya sayang. Ya udah, saya puji Tuhan, sayang kan sama saya. Ya panggil sayang. Terima kasih buat Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan bisa mengubah dari orang yang pada waktu masih bisa tahan. Dari orang yang diam, tidak mau bicara kalau marah, nggak maunya pergi gitu, nggak mau. Saya nggak mau kalau lagi bicara pergi, saya nggak mau duduk sama-sama, dia bisa pergi. Habis sekarang puji Tuhan. Puji Tuhannya luar biasa. Walaupun mantan masih keluar, pastilah nggak bisa sempurna kita ini. Satu-satu saya sudah tua nih tahun 72, mah saya kambuh. Karena Pak Tony kena COVID, jadi banyak makan vitamin yang kambuh. Jadi waktu kambuh, ya katakan begini, makanya kalau makan mesti begini, saya sudah bilang harus begini-begini, saya sudah katakan harus begini. Itu kan 52 tahun pernikahan waktu itu. Harus begini. Iya, saya mau ke dokter. Oke, nanti di lift, karena kami di apartemen, keluar dari lift masih ngomong, makanya saya begini. Di lift masih ngomong juga, harus begini. Dia bilang, udah, saya tidak mau ke dokter. Saya ngomong kencang, keluar lagi kan, udah ngomong ke dokter. Lift kan jalan terus sampai ke bawah, buka, gimana nih, buka atas, pergi ke dokter. Tadi ngomong ke dokter, pergi ke dokter. Di dokter, biasanya di mobil kita mesra-mesra, ngomong-ngomong, ini saya mau ke sono, dia nyetir terus sampai di dokter. Bapak Ibu tahu? Saya diperiksa, kan biasanya kita kok periksa, dokter diperiksa tekanan kan? Kayak biasanya 125, 127, tiba-tiba kok 185. Jadi itu ibu emang begitu? Enggak, saya nggak pernah darah tinggi. Dalam hati saya, karena Roh Kudus ada di sini, kamu tadi marah-marah. Jadi saya sampai suami saya, maaf ya, bang maaf ya. Saya diam aja dah, gitu doang. Saya balik lagi, periksa lagi, turun. 30. Jadi darah tinggi itu, kalau ibu punya darah tinggi, bapak punya darah tinggi, bukan karena makanan, bukan apa, karena suka marah. Jadi darah tinggi, jadi jangan suka marah-marah ya. Kalau apa-apapun jangan marah, itu kenyataannya saya yang mengalami. Dari 180-nya turun lagi 130. Karena apa? Mereda kemarahan kita. Puji Tuhan, berubahlah agar kita berbuah. Suami dapat menikmati, saya juga dapat menikmati buahnya bertahun-tahun bersama-sama. Itu akan memaniskan hubungan kita. Amin. Tuhan itu baik. Amin.